Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1, saya Kevin Egan. Dan saya Amanda Cininta. Pemirsa, hari ini kita akan membahas topik Black Box AirAsia QZ8501 yang telah ditemukan. Ya, Kepala Basarnas Marsikal Made FHB Sulistyo memastikan Black Box AirAsia QZ8501 sudah berhasil ditemukan. Ya, Black Box ditemukan di bawah puing sayap pesawat dan berikut adalah pernyataan Kepala Basarnas Marsikal Made FHB Sulistyo dalam konferensi pers pagi tadi. Flight data recorder ini berhasil dievakuasi oleh tim penyelam dari Dinas Penyelaman Bawah Air TNI Angkatan Laut atas nama Kapten Saiful, Pelda Bambang, Serda Rajab, Kopda Edi Susanto. Saya simpulkan flight data recorder sudah ditemukan. Yang masih diupayakan untuk dicari di luar dari tugas utama adalah cockpit voice recorder. Saya berharap flow informasi yang ada di media sejak tadi malam bisa diselesaikan dengan informasi yang saya sampaikan akurat hari ini. Kembali saya berharap di publik muncul kembali upaya-upaya kita tugas utama, dan tugas tambahannya adalah mencari cockpit voice recorder. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan perbaikan flow informasi di media dengan keterangan kita dari Basarnas. Sekali lagi terima kasih, tim SAR gabungan sudah bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tahapan operasi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, untuk hari ini saya sudah sampaikan untuk mission area 1, 2, 3, dan 4 ada kekuatan-kekuatan di sana yang tetap dengan tugas utamanya mencari korban. Kemudian di prioritas tambahan 2 hari ini semua kapal-kapal termasuk kapal bantuan dari negara-negara sahabat saya kerahkan dengan tugas utama adalah mencari korban yang masih berada atau diduga masih terjebak di bawah air. Ada lagi? Silakan. Oke, apa bedanya flight data recorder dengan cockpit voice recorder? Ya, saya tidak boleh menjelaskan secara detail, tetapi dua bagian ini adalah bagian yang disebut dengan black box. Ya. Jadi di black box itu ada dua bagian, dua equipment ya. Itu adalah satu flight data recorder yang mencatat seluruh data yang terrecord oleh sistem penerbangan, sistem flight pada saat terbang. Kemudian kalau cockpit voice recorder itu garis besarnya, bahasa sederhananya adalah alat itu merekam seluruh pembicaraan yang ada di dalam kokpit. Paham ya? Oke, terakhir. Pak, flight data recorder ditemukan di berapa jauh jaraknya dari buntut pesawat? Terus benar nggak bahwa itu di bawah impitan badan-badan pesawat? Yang kedua, apakah sudah mulai ada laporan
badan pesawat itu ditemukan sehingga kita bisa menemukan saudara-saudara kita yang jadi korban yang kata Bapak masih terperangkap di dalam badan pesawat. Oke, terima kasih. Tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Tetapi yang utama, yang akan saya luruskan ya, itu bukan terhimpit badan pesawat. Nanti kita menjadi menebak bahwa badan pesawat sudah ketemu ya. Yang betul informasi kemarin saya sampaikan pada waktu update, itu adalah di bawah puing-puing sayap. Paham ya? Beda ya, badan dengan sayap. Ya. Kemudian pertanyaan yang lain itu tidak penting, yang penting sekarang adalah FDR itu sudah terevakuasi ya, dan ditemukannya itu bukan di puing-puing badan pesawat ya. Oke, ada lagi? Oke. Satu lagi Pak, apakah FDR-nya sudah diangkat Pak? Sudah di flight data recorder sudah diangkat dari dalam laut Pak? Kalau sudah saya sampaikan seperti ini, bahkan saya sudah sampaikan part number dan serial number, itu berarti barang sudah ada di atas dan sudah confirm. Tolong disampaikan kepada teman-teman media untuk bisa memberikan informasi ini, baik media global maupun media nasional. Ya, pemirsa, memasuki evakuasi hari ke-16, tim gabungan berhasil menemukan black box milik pesawat AirAsia KZ8501. Ya, untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat penerbangan Gary Suyatman, dan kami terus mencoba menghubungi lewat sambungan telepon penyelidik senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi Pak Suryanto Cahyono. Kita ke Pak Gary dulu. Pak Gary, ini barusan kita dengar keterangan dari Kepala Basarnas bahwa pagi ini dikonfirmasi sudah ditemukan black box dan bagian FDR-nya ini, flight data recorder, sudah dievakuasi. Kira-kira langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau untuk FDR sendiri ya pasti nanti dibawa ke Jakarta untuk dibuka di laboratoriumnya KNKT, untuk dibuka lalu di-download lalu dianalisa. Memang prosesnya ya ini kan masih baru diangkat. Nah, kita mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa, jadi kemungkinan besok atau lusa sudah sampai seharusnya. Tapi ya kita belum tahu rencana detail dari KNKT sendiri bagaimana. Baik, Mas Giri, kalau kita cermati kan flight data recorder ini menyimpan semua data terkait dengan pesawat tersebut. Tapi yang saya ingin ketahui sebetulnya itu data-data seperti apa sih yang bisa disediakan dari membaca FDR tersebut? Data-data apa saja yang bisa kita tahu? Arah, ketinggian, kecepatan, sudut kemiringan, sudut pitch angle-nya buat hidung pesawat, posisi flap, parameter mesin dari dari power settingnya di berapa, lalu mesinnya sedang berada di kondisi apa, bahan bakarnya berapa, penggunaan bahan bakar, macam-macam. Dan ini semua data-data disajikan dalam bentuk angka? Ya, jadi data direkam ya tentunya formatnya tergantung dengan manufakturnya ya, tapi biasanya ya binary lah palingan biasanya. Baik. Kita punya teknologi untuk memecahkan enkripsi tersebut? Ada, sudah. Jadi sejak 2009 kan kita sudah memiliki laboratorium untuk bisa mendownload dan menganalisa data tersebut, dan itu sangat mempercepat karena udah kita nggak perlu nunggu dari negara lain gitu. Baik, Mas Gary, kalau kemudian kita sudah bisa membaca data dari FDR ini, kemudian apakah kita sudah bisa menyimpulkan kenapa kecelakaan tersebut terjadi tanpa menemukan cockpit voice recorder tersebut? Belum. Data dari FDR ini dia hanya memperlihatkan apa yang terjadi. Nah, kenapanya itu kan harus kita telusuri lagi. Nah, itu yang butuh makan waktu agak lama tuh di situ. Kenapanya? Apalagi tanpa ada cockpit voice recorder, itu akan butuh waktu yang lebih lama lagi. Tapi untuk menjelaskan apa yang terjadinya agak lebih susah, tapi bukannya tidak mungkin. Jadi sebetulnya data yang akan disajikan oleh flight data recorder ini berupa skenario-skenario ya. Tingkat akurasinya bagaimana kalau tanpa dukungan dari cockpit voice recorder? Tetap akurat, dalam arti dia memperlihatkan apa yang terjadi. Misalnya apakah pesawatnya miring atau climbing sampai berapa, jatuhnya seperti apa, impactnya atau last record rekaman terakhir seperti apa, itu akan akurat, itu tidak masalah. Yang masalahnya adalah kenapanya, kita butuh input dari si cockpit voice recorder itu untuk menjelaskan kenapa. Gitu. Jadi dua ini adalah fakta masing-masing. Kalau digabungkan baru bisa kita mendapatkan kenapanya dengan akurat. Jadi harus ada dua-duanya sama-sama penting ya Pak Gary. Kalau misalnya tidak tertemu bukannya berarti kita nggak mungkin juga, gitu. Hanya akan jauh lebih gampang. Baik, kita sudah tersambung Pak Gary dan juga pemirsa, ada lewat sambungan telepon penyelidik senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi Pak Suryanto Cahyono. Selamat siang Pak Suryanto, bisa dengar suara kami di studio? Iya Mbak.
Ya, Pak Suryanto, ini kita sudah dengar ya pagi tadi Kepala Basarnas mengkonfirmasi ditemukannya black box, FDR-nya juga sudah dievakuasi. Apa langkah selanjutnya dari KNKT dalam tahap penyelidikan? Gimana Mbak, kurang jelas? Ya, Black box, Pak Suryanto, kita sudah dengar flight data recorder sudah dievakuasi. Apa langkah selanjutnya bagi KNKT? Langkah selanjutnya, black box itu akan dibawa ke laboratorium di KNKT di Jakarta. Terus kita bongkar di namanya ada crash protection box itu akan kita ambil solid state-nya, terus kita akan taruh di media untuk membaca data tersebut. Nah, setelah kita berhasil mendownload, terus kemudian kita lakukan validasi apakah datanya sesuai nggak atau sudah benar apa tidak parameter-parameter yang ada, dan juga besaran-besarannya apakah sudah sesuai untuk pesawat ini. Setelah itu baru kalau semua validasi sudah selesai, baru kita akan mulai analisa. Jadi sampai validasi itu kira-kira diperlukan waktu 1 minggu, Mbak. Baik. Pak Suryanto, kalau sudah 1 minggu apakah langsung diumumkan kepada publik hasilnya atau seperti apa nanti? Oh enggak, itu siap untuk dilakukan analisa, Mbak. Analisa sendiri bisa memakan waktu, tergantung masalahnya, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa mungkin lebih juga gitu loh. Baik, Pak Suryanto sudah melihat wujud dari FDR yang sudah dievakuasi ya, Pak Suryanto ya? Belum, Mbak. Oh belum. Saya berpesawat. Dan saat ini sudah berada di manakah FDR ini dan di bawah kewenangan siapa saat ini proses pemindahannya? Langsung di bawah KNKT, Mbak. Oke. Lantas tadi juga yang menarik sempat diumumkan bahwa cockpit voice recordernya ini masih belum ketemu juga ya Pak? Akan seperti apa? Iya, nanti? lokasinya terpisah memang. Kita kita sekarang konsentrasi di tempat ping yang kita perkirakan di mana CVR itu berada. Apakah cockpit voice recorder ini memiliki pinger locator yang sama juga, memancarkan sinyal-sinyal yang sama seperti sama FDR? Jaraknya kurang lebih 600 meter mungkin dari FDR itu, Mbak. Oke, baik Pak Suryanto, nih saya tanyakan sekali lagi Pak, ini untuk menegaskan apa saja data-data yang bisa publik harapkan dari penemuan FDR ini nantinya? Datanya, parameternya kurang lebih, kalau nggak salah ada 150 parameter, Pak. Jadi banyak sekali datanya di dalam black box itu. Dan Pak Suryanto, keseluruhan proses menganalisa data dari dalam FDR ini akan dilakukan di dalam negeri, di laboratorium KNKT, seperti itu? Iya, benar. Iya. Baik, kami akan... Benar, Pak. Dilakukan di dalam negeri. Baik, kami akan tunggu terus informasi selanjutnya mengenai proses pemindahan dan selanjutnya nanti analisa data dari FDR dan juga proses pencarian cockpit voice recorder. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak Suryanto Cahyono dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Nah, Pak Geri itu tadi sudah kita dengarkan bahwa, tapi belum dilihat secara fisik ya, FDR-nya. Belum sampai di tangan Pak Suryanto tadi kita melihat. Tapi kita mau bertanya, kalau sebetulnya kalau ketahanan dari FDR ini seberapa besar sih kalau kita cermati kan sudah belasan hari nih ada di dasar laut begitu. Apakah ini kemudian bisa merusak keutuhan data di begitu, dalamnya? dari... Seharusnya enggak. Dalam arti kita lihat dari kasus-kasus yang lain gitu. Waktu Adam Air atau waktu Air France itu sampai berbulan-bulan berada di bawah kedalaman 1.500 sampai 2.000 meter. Itu tidak masalah. Memang dia didesain untuk sangat kuat. Sangat kuatnya tidak hanya tekanan air, tapi juga untuk kena hentakan, juga untuk kena suhu yang panas kalau kebakar dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya black box itu ya itu tadi. Sebenarnya dia isinya hanya cuman core-nya itu yang kita perluin itu hanya beberapa memory chip aja. Jadi seperti kayak SD card gitu yang ditaruh di beberapa row. Cuma itu aja yang kita butuhin sebenarnya. Tapi casingnya itu sampai yang gede itu adalah memang untuk melindunginya. Untuk hal-hal seperti ini dan yang sudah semua selalu bekerja proses perlindungannya. Baik Pak Geri dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Lanjut akan kembali usai jeda pariwara.